Lalu bagaimana dengan jumlah penggunaan dari kapur dolomit tersebut? Apakah hanya boleh sekedar tabur-tabur saja? Jika kita banyak duit kita perbanyak, jika kita kekurangan duit maka boleh kita kurangi. Apakah tidak ada ketentuan-ketentuan khusus tentang jumlah penggunaan daripada kapur dolomit tersebut? Maka untuk hal itu harus kita pahami bahwa sebenarnya setiap perlakuan itu memiliki aturan-aturan main tertentu, aturan-aturan khusus menyangkut dengan penggunaannya. Begitu juga dengan penggunaan dolomit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedulurku, pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita ulas satu persatu secara pelan-pelan bagaimana cara untuk menentukan kebutuhan jumlah kapur dolomit untuk lahan pertanian kita. Karena untuk penggunaan kapur dolomit itu, sekalipun harga dari kapur itu murah, penggunaannya tetap memiliki aturan dan standarisasi tertentu yang harus kita penuhi. Sedulurku dimanapun berada, untuk penggunaan kapur dolomit itu sangat dipengaruhi oleh dua faktor paling utama. Pertama sekali adalah faktor keadaan atau tekstur tanah yang kita miliki. Kemudian yang kedua tentunya adalah faktor pH tanah. Nah, mari kita pahami sama-sama bahwa tanah secara umum memiliki tiga kategori tekstur utamanya. Pertama sekali adalah tanah dengan tekstur lempung dan liat. Ini adalah tanah dengan kualitas terendah, dan tanah-tanah seperti itu sangat sering, sangat mudah kita jumpai pada area lahan kami. Kemudian kategori tekstur tanah yang kedua adalah tanah dengan kategori lempung tapi berpasir. Nah, ini memasuki kategori tengah, kategori standar daripada tanah-tanah yang kita miliki. Kemudian kategori yang ketiga daripada tanah, ini sering disebut sebagai tanah berpasir. Dan tanah berpasir ini biasanya paling umum ditemukan di daerah dataran tinggi. Dan tanah berpasir ini adalah jenis tanah atau tekstur tanah dengan tingkat kesuburan paling tinggi. Maka untuk menentukan jumlah kebutuhan kapur dolomit pada tiga kategori tekstur tanah yang kita sampaikan tadi, tentunya itu disangkut pautkan atau dikait-kaitkan dengan faktor yang kedua, yaitu pH tanah yang kita miliki. Adapun untuk pH ideal untuk setiap jenis tanaman itu berkisar antara 6 sampai 6,5. Maka untuk menentukan kebutuhan jumlah kapur dolomitnya, rumus umum yang paling banyak digunakan adalah pH ideal 6,5 dikurangi dengan pH yang tersedia saat ini. Kemudian dikalikan dengan faktor pengali dari tekstur tanah yang kita miliki. Sama dengan itu adalah jumlah daripada kebutuhan kapur dolomit kita. Nah, untuk faktor pengali dari tekstur tanah tersebut, kita ulangi kembali bahwa untuk tanah dengan kategori lempung dan liat, faktor pengalinya adalah 4. Kemudian untuk lempung berpasir, faktor pengalinya adalah 3. Dan untuk tanah berpasir, faktor pengalinya adalah 2. Maka katakan seperti pada lahan kami, dengan tanah yang sudah memasuki kategori lempung berpasir, dengan faktor pengalinya adalah 3.
Dan pH yang kami miliki saat ini adalah rata-rata 6. Maka untuk menentukan jumlah kebutuhan kapur dolomit kami ulangi kembali rumusnya. pH ideal dikurangi dengan pH yang tersedia, kemudian dikalikan dengan angka faktor pengali dari tekstur tanah. Itu adalah rumus umumnya. Dan rumus itu dipergunakan untuk luas 1 hektar. Nah, maka untuk tanah kami atau lahan kami, jika ukuran luas yang kami miliki adalah 1 hektar, maka kebutuhan kapur dolomit kami adalah pH ideal 6,5 dikurangi dengan pH tanah kami saat ini 6 sama dengan 0,5 dikalikan dengan faktor pengali dari kategori tekstur tanah kami adalah 3, maka 0,5 dikali 3 sama dengan 1,5 ton kapur dolomit untuk luas 1 hektar. Pada kondisi tanah seperti kami dengan pH tersedia saat ini rata-rata adalah 6. 1,5 ton kapur dolomit itu adalah untuk luas 1 hektarnya. Maka jika kita memiliki luas lebih kurang 1000 meter, kita hanya membutuhkan kapur dolomit lebih kurang 150 kg saja. Maka untuk menentukan jumlahnya secara pasti, kita hitung terlebih dahulu berapa luas lahan yang kita miliki, kemudian kita kalikan, kita hitung berdasarkan rumus yang kita miliki tersebut. Maka begitu juga dengan keadaan tanah, dengan kategori berpasir misalkan. Faktor pengali untuk kebutuhan dolomitnya adalah 2. Katakan pH yang tersedia saat ini adalah 6, maka kebutuhan kapur dolomit untuk petani dengan kategori tanahnya berpasir itu adalah 1 ton untuk luas 1 hektar area lahannya. Nah, kemudian maka dengan penentuan jumlah kebutuhan kapur dolomit tersebut, tentunya ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Karena ketika kapur dolomit itu kita berikan kurang daripada kebutuhan dasarnya, maka proses perbaikan tanah, proses netralisir daripada pH kita tidak akan terjadi dengan sangat baik. Begitu juga ketika yang kita berikan itu berlebihan, maka prosesnya juga akan menjadi tidak seoptimal seperti yang kita harapkan. Maka oleh karenanya kami sampaikan di awal tadi, bagi Anda yang memiliki duit lebih, simpan duit Anda untuk kebutuhan yang lain. Dan bagi kita petani yang kekurangan modal, usahakan agar kita bisa mendekati pada ketentuan dasar. Dan jika pun tidak bisa pada ketentuan dasar tersebut, maka akan ada banyak hal lain yang tentunya nanti harus kita hadapi pada saat proses budidaya tanaman kita. Dan mungkin sedulur, untuk video kali ini demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa sedikit memberikan gambaran dan edukasi serta solusi untuk sedulur semuanya. Kita jumpa lagi pada video kami yang selanjutnya. Salam hormat, selamat beraktivitas dan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.